Korupsi. Ya, satu kata yang tidak lagi asing didengar oleh khalayak umum dan bukan lagi rahasia di negara ini. Korupsi sangat merugikan bagi rakyat Indonesia, yang mana para koruptor mengambil hak-hak rakyat. Keji, Curang, buruk, dusta, rakus, kotor, biadab, tikus berdasi. korupsi bisa melibatkan diri sendiri dan juga banyak pihak. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, dari anak kecil hingga orang dewasa, dari yang tidak berpendidikan hingga yang berpendidikan tinggi. Korupsi bisa berasal dari suatu hal yang kecil sampai besar. Pernahkah kalian meminta uang untuk sesuatu tetapi malah digunakan untuk berbelanja? Ma, aku minta uang dong buat beli komponen. Oke, terima kasih. Itu adalah contoh korupsi kecil. Bagaimana jika korupsi dalam jumlah yang lebih besar? Indonesia memiliki sumber daya tambang yang melimpah, bak harta karun yang tersebar di penjuru negeri. Sektor potensial ini menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Eksploitasi tambang pun digencarkan tak hanya timah. Eksploitasi tambang dilakukan terhadap komoditas lain seperti emas, nikel, dan batu bara. Pertambangan timah menjadi bagian penting sektor pertambangan di Indonesia yang tersebar di Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Dengan total luas keseluruhan kurang lebih mencapai 473.388 hektar. Dalam penghasil timah, Indonesia menjadi negara terbesar kedua di dunia, dan 90% dari total produksi timah Indonesia dihasilkan di Bangka Belitung. Menurut data, ada puluhan perusahaan tambang selain PT Timah yang mengeruk timah di sana. Namun, kekayaan alam ini tak sepenuhnya menguntungkan semua pihak. Pengurukan hasil tambang kerap meninggalkan sejumlah masalah bekas eksploitasi tambang yang berpotensi merusak lingkungan, serta munculnya beban ekonomi dan sosial terhadap masyarakat sekitar. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia menjadi kunci pasar sumber daya alam global. Lantas, sejauh mana kontribusinya terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat? Faktanya, banyak kasus korupsi terjadi di sektor sumber daya alam. Korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk banyak mengundang perhatian publik akhir-akhir ini. Pasalnya, kasus korupsi komoditas timah ternyata juga menyeret Harvey Muiz, suami dari selebriti Sandra Dewi. Harvey Muiz ini merupakan seorang pengusaha tambang yang menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama. Harvey juga disebut-sebut memiliki saham di 5 perusahaan batubara lainnya. Sebagai pengusaha, Harvey memiliki sejumlah kekayaan antara lain rumah mewah, kendaraan mewah, hingga jet pribadi. Namun, siapa sangka hidup bergelimang harta, Harvey Muiz sekarang ditetapkan menjadi tersangka kasus dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dan langsung ditahan Kejaksaan Agung, tangannya diborgol dan menggunakan uang pipi. Kejagung menyebut peran Harvey sangat sentral, yaitu dengan cara mengumpulkan petambang ilegal dan melakukan modus menyewa peleburan timah atau smelter yang selanjutnya mengumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter itu sebagai dana CSR yang turut melibatkan Crazy Rich Pig, Helena Lim. Padahal keuntungan tersebut dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lain. Harvey sebagai perpanjangan tangan PT RBT Kong Kali Kong untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dengan mantan Direktur Utama PT Timah Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani yang juga sudah ditetapkan jadi tersangka. Kejagung turut menyita sejumlah barang bukti dari Harvey Muiz. Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang disita memiliki angka yang fantastis, di antaranya 65 keping emas, logam mulia dengan total berat 1062 gram, lalu ada uang tunai senilai 76 miliar rupiah, 1,5 juta dolar Amerika Serikat, dan sekitar 411.400 dolar Singapura. Kejagung juga menyita
2 mobil, yakni mobil Rolls-Royce dan Mini Cooper. Sudah ada sekitar 174 saksi yang diperiksa dan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan PT Timah Tbk. Kejagung menerangkan mereka semua bersekongkol menyelewengkan biji timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Nah, lalu bagaimana para tersangka bebas mengeruk sumber daya alam Indonesia? Kasus korupsi PT Timah Tbk berkaitan dengan dugaan perjanjian kerjasama fiktif yang dibuat oleh perusahaan boneka guna mengambil biji timah di wilayah Bangka Belitung. Nah, 3 petinggi PT Timah yang jadi tersangka yaitu Mohtar Riza Pahlavi, Emil Emindra, dan Alwin Albar mengetahui pasokan biji timah yang dihasilkan PT Timah Tbk ini lebih sedikit dibandingkan perusahaan swasta yang lain karena adanya penambangan liar di wilayah IUP PT Timah yang masif. Bukannya menindaklanjuti penambangan ilegal, tetapi 3 mantan bos PT Timah ini malah mengajak penambangan ilegal untuk bekerja sama untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Bagaimana caranya? Para tersangka membeli hasil penambangan ilegal dengan harga di atas standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Jelas, eksploitasi SDA berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan tentu keuangan negara. Total kerugian lingkungan dan keuangan negara angkanya fantastis. Kerugian akibat kerusakan lingkungan saja mencapai 271 triliun, mencakup kerugian lingkungan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Sekali lagi, kami tetapkan angka kerugian mencapai 271 triliun. Itu hanya kerugian lingkungan saja, belum termasuk dengan kerugian keuangan negara. Bayangkan, uang sebanyak itu kalau tadinya digunakan untuk membangun negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, bagaimana bisa Anda tidak makin kesal? Kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius pasca eksploitasi tambang. Meski pemerintah telah menerapkan kewajiban reklamasi bagi pelaku usaha tambang, namun nyatanya pembiaraan bagi pengusaha nakal yang abai atas bekas tambang yang terbengkalai hingga merusak lingkungan masih terjadi. Dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, jangan sampai melupakan dampak kerusakan lingkungan, ekonomi, hingga kesehatan. Pengelolaan yang baik serta menjaga sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Mengeruk sumber daya alam hendaknya dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, jika pengerukan dilakukan dengan sembrono tanpa tanggung jawab, maka negara harus ambil alih karena hidup tak hanya hari ini. Anak cucu kita di masa depan juga membutuhkan penghidupan dari alam. Kita tunggu pengungkapan fakta-fakta baru. Akankah jumlah tersangka bakal bertambah banyak? Kami, kelompok 3, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan, saya Faris Eka Wijaya. Saya Khalil Muhammad. Saya Ahmad Nurdin Fahri. Saya Sekar Kurnia Damayanti. Saya Lainul Azzafanani. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Salah. Saya 15. Ya, bukan.